Sejumlah protokol dikeluarkan pemerintah terkait penanganan wabah virus corona di Indonesia. Standar penanganan diperlukan agar tidak terjadi kerancuan dalam menangani virus yang merebak pertama kali di Wuhan, Tiongkok ini. Mengantisipasi semakin menyebarnya virus yang menyerang saluran pernapasan ini, pemerintah mengeluarkan sejumlah protokol penanganan terhadap virus corona atau COVID-19. Pemerintah juga tengah membentuk satuan tugas penanganan COVID-19 yang fungsinya adalah melacak setiap ada kasus COVID dan mengetahui mata rantai penyebaran virus. Satgas melibatkan petugas Kemenkes, personil khusus dari Polri, TNI, dan BIN. Deputi 5 Kantor Staf Presiden Jaleswari Pramodawardhani menyebut protokol yang dikeluarkan pemerintah merupakan protokol yang mengikuti standar WHO. Bahwa kami sudah memiliki beberapa protokol untuk penanganan COVID-19 ini. Sebetulnya kita sendiri punya Impres nomor 4 itu yang bagaimana negara menghadapi wabah dan kejadian luar biasa. Dan yang saya maksud Januari itu adalah penyempurnaan dari yang ada. Karena kita tahu bahwa protokol WHO ini pun juga selalu diupdate untuk disesuaikan dengan kondisi. Kalian semua pasti sudah mendengar tentang coronavirus, virus yang telah melanda Tiongkok hingga dunia hanya dalam 1 bulan saja. Wuhan coronavirus yang dinamakan WHO sebagai 2019 novel coronavirus adalah jenis virus corona yang baru saja ditemukan dan dapat menginfeksi manusia karena kecepatannya dalam berkembang biak, walaupun pada umumnya hanya menginfeksi binatang. Terdapat 7 jenis virus corona yang dapat menginfeksi manusia. 2 virus diantaranya adalah virus yang kita semua kenal beberapa tahun yang lalu, yaitu SARS coronavirus dan MERS coronavirus. Termasuk novel coronavirus yang baru ditemukan, mereka semua adalah sekeluarga virus yang biasanya menyerang sistem pernafasan. Mengalami demam di atas 38 derajat Celcius, batuk dan pilek, maka diimbau untuk memeriksakan diri di fasilitas kesehatan. Gunakan masker dan hindari menggunakan transportasi massal. Tenaga kesehatan akan melakukan screening suspek COVID-19. Jika Anda kriteria suspek, maka akan dirujuk ke rumah sakit rujukan dan dibawa menggunakan ambulans. Di rumah sakit rujukan akan dilakukan pengambilan spesimen untuk dikirim ke Litbangkes. Jika hasilnya positif, maka baru dinyatakan penderita COVID-19. Pasien baru diperbolehkan pulang jika telah diisolasi dan hasil pemeriksaan sampel 2 kali berturut-turut dinyatakan negatif. Bagi Anda yang sehat tetapi ada riwayat perjalanan 14 hari lalu ke negara terjangkit COVID-19 atau merasa pernah kontak dengan penderita COVID-19, maka Anda bisa menghubungi hotline Center Corona di nomor 119 extension 9. Protokol komunikasi disusun oleh Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Komunikasi dan Informasi yang mengatur komunikasi antara pusat dan pemerintah daerah. Termasuk meminta Pemda untuk jangan gunakan kata genting, krisis, dan sejenisnya. Menjaga identitas dan lokasi tempat tinggal pasien. Pemda juga dilarang memberikan info berisi asumsi dan dugaan. Untuk protokol di perbatasan, mengingat ada 135 pintu masuk ke Indonesia, maka pemeriksaan wajib dilakukan terhadap seluruh WNI dan WNA yang baru tiba dari luar negeri. Bagi warga yang datang dari Tiongkok dan 4 negara epicentrum corona seperti Jepang, Korea Selatan, Iran, Italia, maka diperlukan sertifikat kesehatan.
semuanya, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai virus COVID-19. Jadi COVID-19 itu merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona yang memiliki gejala berupa flu, demam, hingga infeksi paru-paru atau pneumonia. Virus COVID-19 sendiri pertama kali ditemukan di Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019 lalu, yang kemudian dengan cepat menyebar ke puluhan negara. Virus COVID-19 ditransmisikan melalui droplet dari orang-orang yang terinfeksi. Karena droplet tidak bisa bertahan di udara, sehingga droplet akan jatuh dan mengenai permukaan-permukaan benda dan permukaan lantai. Kita juga dapat tertular ketika menghirup udara yang mengandung virus, jika berada terlalu dekat dengan orang-orang yang terinfeksi, atau ketika kita menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi, dan kemudian menyentuh bagian wajah seperti mata, hidung, dan mulut. Saat ini kasus COVID-19 di seluruh dunia mencapai 32.600.000 kasus dengan 990.000 orang telah meninggal dunia. Untuk di Indonesia sendiri, kasus COVID-19 mencapai 271.000 kasus dengan jumlah pasien sembuh berkisar 199.000 dan kasus meninggal sejumlah 10.308 orang. Dan untuk di daerah Jawa Timur, COVID-19 telah mencapai 42.670 kasus dengan 35.543 orang sembuh dan 3.102 pasien yang meninggal. Data ini diambil pada tanggal 27 September 2020. Halo teman-teman, nama saya Grace Sigar, saya dari Fakultas Jurusan Ilmu Ekonomi di sini. Saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk mencegah COVID-19. Yang pertama, cuci tangan Anda secara rutin, gunakan sabun dan air atau cairan pembersih tangan berbahan alkohol. Selalu jaga jarak aman dengan orang yang batuk atau bersin. Kenakan masker jika pembatasan fisik tidak dimungkinkan. Jangan sentuh mata, hidung, atau mulut Anda. Saat batuk atau bersin, tutup mulut Anda dan hidung dengan lengan atau tisu. Jangan keluar rumah jika merasa tidak enak badan. Jika demam, batuk, atau kesulitan bernapas, segera cari bantuan medis. Yang lebih pentingnya adalah teman-teman memakai masker membantu mencegah penyebaran virus dari orang yang mengenakan kepada orang lain. Mengenakan masker saja tidak cukup untuk melindungi dari COVID-19, sehingga harus dikomunikasikan dengan pembatas fisik dan kebersihan tangan. Ikut saran yang diberikan oleh otoritas kesehatan setempat. Kali ini saya akan memberitahu cara menangani virus COVID-19 di lingkungan sekitar tempat tinggal kami. Yang pertama dengan melakukan self-isolation. Self-isolation ditujukan kepada orang yang mempunyai gejala virus corona. Orang yang melakukan ini dilarang untuk keluar rumah kecuali untuk mendapatkan perawatan medis. Mereka juga harus menjaga jarak dengan anggota keluarga lainnya dan dilarang untuk menggunakan peralatan makan dan mandi yang sama dengan anggota keluarga lainnya. Selain itu, di lingkungan sekitar tempat tinggal kami juga dilarang untuk melakukan kumpul-kumpul. Acara-acara yang mengumpulkan banyak orang sementara ini ditiadakan. Dan bagi mereka yang mempunyai gejala virus corona, harus segera wajib periksa ke dokter. Dan yang ketiga, di lingkungan sekitar tempat tinggal kami juga ada penyemprotan disinfektan. Ya. Bisa perkenalan terlebih dahulu. Oh, saya RT 06 RW 5 Wisma Mukti, Kelurahan Kapis Ngasem, Kecamatan Sukolilo. Sebelumnya ini saya bicara dengan siapa namanya? Nama saya Untoro. Menurut Bapak, bagaimana keadaan masyarakat di sekitar ini? Apakah aman atau sudah ada yang terkena corona? Kalau menurut saya sih aman ya, tapi kalau yang ada yang kena corona memang ada. Kalau boleh tahu itu jumlahnya berapa Pak yang sudah kena sampai sekarang? Itu hanya RT saya atau seluruh RW? Yang daerah sini aja nggak Pak? Kalau RT saya cuma satu dokter. Oh, dokter. Itu udah keadaannya sembuh atau? Sudah sembuh. Sudah sembuh ya Pak? Kenanya di rumah sakit, akhirnya isolasi di rumah sakit, keluarganya di isolasi di rumah ya. Oke. Bagaimana protokol kesehatan di wilayah ini? Apa sudah aman atau belum, Pak?
Untuk saat ini sudah bisa diatasi. Nanti warganya udah bisa diatur ya Pak? Bisa, karena ada gugus tugas itu. Oke. Terus selama ini Bapak kan sebagai RT ya Pak? Ya. Nah itu apa namanya cara protokol kesehatan sebelumnya bagaimana? Maksudnya? Maksudnya kayak sudah pernah kayak penyemprotan disinfektan atau bagaimana itu sudah? Penyemprotan. Ya. Penyemprotan sudah dilakukan oleh kecamatan. Itu sudah berarti sampai sekarang ini masih atau sudah tidak? Sudah enggak. Kalau Oh, dulu waktu PSBB itu ya? ya lumayan kencang. Masuk aja di sini pakai disinfektan. Menurut Bapak, apakah protokol kesehatan sudah baik atau sangat masih kurang? Untuk daerah sini, ya gitu-gitu aja ya biasanya. Bisa aja. Tapi kalau menurut Bapak, pandangan Bapak mengenai protokol kesehatan di wilayah Surabaya, Kalau wilayah Surabaya saya nilai cukup bagus. cukup bagus ya. Kemudian pesan untuk masyarakat Surabaya terutama Pak ya. Nah itu pesannya untuk masyarakat Surabaya tentang apa ya, kayak penanganan masalah corona ini bagaimana? Nah itu pakai yang dianjurkan pemerintah ya, pakai masker, jaga jarak. Oke. Terus kalau itu Pak, kan ada beberapa orang di sekitar kita yang juga belum menaati peraturan itu bagaimana menurut Bapak sendiri? Ditegur langsung. Ditegur langsung. Tapi kalau misalnya kan belum menurut dengan peraturan itu bagaimana? Tidak ada ya Pak? Dan tapi kebanyakan warga sini nurut semua. Nurut ya Pak ya? Kayak sini 1 meter benar. Iya. Oke Pak, baik Pak, terima kasih atas interviewnya. Iya. Masih.